Shalom, nama saya Imar Baineo dari kelas A, NIM 10120200017, semester 3, tugas agama dan antropologi budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah sebenarnya isi kebudayaan. Kebudayaan merupakan gagasan utama di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam pengetahuan, pandangan hidup, dan kepercayaan dalam bentuk kehidupan masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat dua bagian, yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Kebudayaan tradisional adalah identitas bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk beraneka ragam suku di Indonesia yang merupakan bagian integral. Di masyarakat ini memiliki 7 unsur kebudayaan seperti yang pertama sistem religi dan upacara keagamaan, yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem mata pencaharian hidup, dan yang ketujuh sistem teknologi dan peralatan. Kesimpulannya, kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh setiap masyarakat secara turun-temurun sehingga terbentuknya unsur-unsur kebudayaan seperti sistem agama, adat istiadat, bahasa, dan karya seni yang dapat dilestarikan oleh setiap manusia karena kebudayaan itu tidak dapat pisahkan dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup. Bagaimana kebudayaan itu berwujud? Cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi budaya, seperti kebudayaan memiliki wujud nyata atau konkret seperti sesuatu yang dapat dilihat dan diraba. Kebudayaan hanya ada dalam alam pikiran manusia, para pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Wujudnya hanyalah merupakan ide, pandangan hidup, peraturan atau norma yang dianut oleh para anggota masyarakat yang apabila dilaksanakan secara teratur akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima. Secara lebih wujud kebudayaan terdapat dalam 3 wujud, yaitu kebudayaan sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang bersifat abstrak karena hanya terdapat dalam pikiran manusia. Kebudayaan sebagai hasil perbuatan manusia yang pada umumnya berwujud benda-benda sehingga disebut kebudayaan. Kesimpulannya, kebudayaan berwujud memiliki arti keseluruhan dalam pengetahuan sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta menjadi pedoman bagi setiap manusia yang dapat mencakup pengetahuan, kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan yang didapatkan oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan seluruh sistem gagasan, rasa tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Apakah beda antara adat, kebudayaan, dan peradaban? Kebudayaan berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, yang bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan ini dapat diartikan bahwa bersangkutan dengan budi dan akal dengan sendirinya. Mengenai asal kata dari kebudayaan. Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Jadi kebudayaan itu berarti mengolah dan mengerjakan sebagai hal utama yang berkembang sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Dalam kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud fisik. Jadi ketiga wujud ini disebut sebagai tata adat kelakuan karena adat berfungsi sebagai kelakuan. Adat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus. Kesimpulannya, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Jadi kebudayaan itu berarti mengolah dan mengerjakan sebagai hal utama yang berkembang sebagai segala daya dan usaha manusia untuk
merubah alam. Dalam kebudayaan terdapat juga beberapa wujud dan adat dalam kehidupan masyarakat, dan peradaban dapat dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju. Apakah pranata kebudayaan? Pranata kebudayaan merupakan seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola dalam perinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat. Pranata kebudayaan digolongkan dalam 8 kelompok dengan memakai 8 kebutuhan hidup manusia. Sebagai prinsip dalam penggolongan yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kekerabatan, kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, kebutuhan ilmiah manusia mengalami dan semesta sekelilingnya, kebutuhan manusia mengatakan rasa keindahan dan untuk reaksi, kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan dan kebutuhan jasmani dari manusia. Kesimpulannya, pranata kebudayaan digolongkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat untuk pencaharian hidup, dalam pendidikan manusia, serta rasa keindahan yang berhubungan dengan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Apakah nilai sistem budaya? Sistem nilai budaya ialah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran untuk sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus dianggap itu sangat bernilai dalam hidup, karena sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia sebagai sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkret, seperti dapat memenuhi aturan-aturan khusus dan norma-norma yang berpedoman dalam sistem nilai budaya. Konsep nilai sistem budaya berupa mental itu banyak yang dipakai dalam ilmu psikologi yang terutama memfokus kepada individu secara sekunder kepada kebudayaan dan masyarakat yang merupakan lingkungan individu dalam sikap, disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa seseorang untuk bereaksi terhadap lingkungan atau manusia, masyarakat, baik lingkungan alamiah dan lingkungan fisik. Kesimpulan, sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan kehidupan manusia sebagai tata kelakuan dalam mematuhi aturan-aturan yang berhubungan dengan manusia dan sesama. Sekian dan terima kasih.